Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera yang melampaui setiap akal dan pikiran manusia menyertai saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup itu. Amin. Saudaraku yang kekasih, izinkan hamba untuk melayani lewat jarak jauh melalui pelayanan rekaman ini. Firman Tuhan buat kita di Minggu Jubilate pada hari ini terambil dari 1 Tawarikh pasal 16 ayat yang ke 31 sampai ayat yang ke 36. Minggu kita bernama Minggu Jubilate, yang berarti muliakanlah nama Tuhan, hai seluruh dunia dan seluruh ciptaan Tuhan. Saudaraku yang kekasih, saya mau sampaikan ada 3 hal yang sangat inti dari firman Tuhan yang menjadi dasar persekutuan kita pada saat ini. Pada ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-33, di sana memberikan satu intisari bahwa Allah itu adalah Allah yang sungguh-sungguh raja. Daud melantunkan lagu pujian Mazmur yang berupa himne kepada Allah, tapi dia katakan Allah itu adalah Allah yang sekaligus menjadi raja. Kita memahami bahwasanya tidak ada firman Tuhan yang datang sendiri tanpa ada sesuatu hal yang mendasarinya. Allah berbicara kepada umat manusia, baik kepada bangsa Israel dan kepada bangsa Indonesia, termasuk kepada Bapak Ibu dan saya di tengah-tengah bangsa Indonesia ini. Ada dasarnya, bukan tanpa ada dasar seperti itu. Kalau begitu, mengapa firman Tuhan disampaikan oleh Daud berupa puisi mengatakan bahwa Allah adalah raja? Raja sebagaimana kita ketahui adalah seorang pemimpin yang berdaulat. Kuasa Allah langsung diberikan kepada sang raja, termasuk Raja Daud. Dia merasakan bahwasanya langsung kuasa Allah yang ada dalam dirinya. Lalu mengapa dia tadi mengatakan bahwasanya Allah adalah raja? Raja yang menguasai laut, langit, serta isinya. Ada kaitannya dengan pengalaman Daud yang telah berhasil menguasai Filistin. Dan setelah itu dia memindahkan ibu kota Israel dari Filistin menjadi ke Yerusalem. Ada pengalaman Daud begitu luar biasa, Allah berdaulat menguasai hati pikirannya dan sekaligus menguasai semua para tenaga, tentara, militer, pasukan perangnya, sehingga di mana saja mereka berperang dalam rangka menguasai daerah Yerusalem. Allah sungguh-sungguh dirasakannya bagaikan raja yang bijaksana, yang perkasa. Allah itu datang bersama dia dalam hidup dia, persis sebagai tentara yang perkasa, tentara yang dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana, yang bisa menguasai seluruh bangsa-bangsa. Oleh karena itu, kita harus memahami juga pada kesempatan ini bahwa pimpinan kita mulai dari level yang tertinggi, presiden, gubernur, wali kota, bupati, camat, sampai RT RW, meski Bapak Ibu taat dan mengatakan mereka pilihan Allah, dan kita harus mendoakan mereka supaya mereka sungguh-sungguh memiliki kedaulatan yang dari Allah, memimpin untuk kesejahteraan Allah dalam masalah
yang sungguh-sungguh menyulitkan kehidupan masa kini. Biarlah kebijakan yang dari pemimpin yang tertinggi hingga yang terendah memperlihatkan bahwa mereka adalah mandataris Allah yang membuat sukacita umat, yang membawa kesejahteraan umat. Kalaupun tidak seperti itu persis, mari kita mendoakan mereka. Yang kedua, saudaraku yang kekasih, dalam puisi lagu nyanyian yang disampaikan oleh Daud, ketika mereka mau memindahkan tabut perjanjian dari Kiryat Yearim, persisnya dari rumah Obed Edom, mau dibawa ke Yerusalem, persisnya di kemah yang kudus, karena belum dibangun bait Allah, karena masih dalam perencanaan oleh Daud. Ketika mulai sampai di tempat kudus itu, dinyanyikan Daud lah puisinya ini, lagunya ini, syairnya ini. Sebagaimana Bapak Ibu tahu, Daud adalah pemusik kawakan, puitis yang sungguh-sungguh tidak taranya, penyanyi dengan kelompok-kelompoknya yang pada kesempatan ini Asaf yang menjadi pimpinan ibadah dan pimpinan lagu pujian, mengikuti arak-arakan mulai dari Kiryat Yearim, dari rumah Obed Edom sampai ke tempat Maha Kudus, kemah kudus itu, persis di tempat Maha Kudus, di tempat kemah kudus dikatakan, dinyanyikan Daud lagu ini. Dan penekanan kedua adalah bahwasanya Allah adalah baik. Dia mau kembali menangkap semua pikiran, semua generasi Israel dari 12 suku itu, dari 12 suku itu yang begitu ramai berbondong-bondong ikut prosesi masuk ke Yerusalem yang mau dinobatkan menjadi ibu kota Israel, dan sekaligus tabut perjanjian sebagai simbol kehadiran Allah. Dikatakan oleh Daud kepada semua umat dengan tariannya, dengan lagunya, bahwa Allah itu baik. Dia mencoba memflashback pengalaman umat bangsa pilihan Allah yang dikuduskan oleh Allah, di mana Musa dulu memimpin bangsa Israel. Malam hari diberikan semacam lampu yang menerangi mereka sehingga mereka sukses dalam perjalanan malam. Jikalau mereka membuat kemah, mereka dijaga oleh Tuhan. Jikalau mereka berjalan di siang hari, ada tiang awan yang membuat mereka merasa teduh dan aman. Ketika mereka lapar, selalu Tuhan memberikan yang terbaik. Dan kini kebaikan Allah itu nyata dalam nama Yesus. Kebaikannya tanpa mempertimbangkan kekuranganku, dosa kita, dosa semua umat. Allah telah hadir di tengah-tengah orang percaya. Jangan pernah ragukan Bapak Ibu bahwa Allah tidak hadir dalam keadaan yang rumit ini, dalam keadaan yang menakutkan ini, bahwa Allah sungguh-sungguh hadir. Dia hadir lewat firman-Nya. Firman ini kita layankan, menguatkan iman percaya kita, meyakinkan, mendorong iman kita supaya sungguh-sungguh tetap berpegang kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan hikmat biasanya buat kita, buat pemerintah kita, buat semua aparat, supaya berhikmat menaklukkan bahaya-bahaya yang menantang di depan kita. Itulah yang dirasakan oleh Daud ketika itu. Dan itu semua yang mau dia gerus dari hati, dari pikiran oleh umat. Dan dia buat satu puisi yang mengkristal, yang menggambarkan bahwa Allah adalah Allah yang baik. Yang berikut Bapak Ibu, ayat yang terakhir, ayat yang ke-36, dikatakan oleh Daud bahwa Allah itu adalah Allah yang kekal. Buat saudara dan saya dan semua umat yang percaya di seluruh dunia ini, apa maknanya? Saudara mengetahui bahwa ketika Daud sudah sukses menguasai Yerusalem dan membuat ibu kota Israel, Yerusalem, pertama dia kikis habis kuil-kuil kecil, tempat menyembah ilah-ilah yang tidak benar, yang tidak berkuasa, yang tidak mampu memberikan kebaikan, yang bukan raja yang berkuasa. Dia hantam habis, dia pertemukan, dan dia resmikan semua ke-12 suku masuk
di tempat yang kudus yang mau menjadi bait Allah dibangun ke depannya. Dan dia arahkan semuanya menjadi satu dalam ibadah, sehingga Daud juga dikatakan sebagai tokoh kultus dan sekaligus sebagai tokoh yang menggagasi nasionalisme kedua suku bangsa Israel yang tadinya sudah saling berpencar, saling mungkin kurang simpati antara satu dengan yang lain. Saudaraku yang kekasih, dia mau mengkritik bahwa dulu ilah-ilah yang kamu sembah itu adalah Allah yang tidak kekal, Allah yang sementara. Allahnya bangsa Israel yang dipercaya Allah Yahweh, Allah Yahwis, Allah pencipta langit dan bumi yang sudah disampaikan oleh Musa dan menerima titahnya ketika di Gunung Sinai, dan kini itu kembali diproklamirkan oleh Daud. Sehingga Bapak Ibu Saudara kekasih, tidak heran bahwa orang di sekitar Yerusalem yang dipimpin oleh Daud menganggap Daud adalah sosok dari kehadiran sang mesianik yang akan datang. Daud berhasil mengikat perasaan emosional umat di Yerusalem, membuat dia tokoh yang luar biasa, membuat Daud menjadi sungguh-sungguh orang yang mampu mempertemukan umat dengan wajah Allah, menjadikan Yerusalem menjadi kota Allah, kota tempat bertemu Allah untuk semua umat yang ada di jagat raya, di seluruh mata penjuru mata angin ketika itu. Saudara yang kekasih, Allah yang kasih, Allah yang kekal. Di mana ada kasih, di situ ada Allah. Kalau ada masih di hati Bapak Ibu di rumah kasih, berarti masih ada Allah. Berarti Allah kekal. Dan saya percaya kasih Allah tidak akan pudar dan musnah dari dunia ini. Berarti Allah yang kekal itu tidak akan pernah pudar untuk selamanya di tengah-tengah dunia ini. Allah adalah kasih, Allah adalah roh. Terlebih-lebih bagi orang yang mau berrekonsiliasi. Bapak Ibu masih ingat rekonsiliasi abang beradik antara Yakub bersama dengan abangnya Esau, yang terakhir mereka bertemu tapi ada rasa takut, dan kemudian dikatakan oleh Yakub di Kejadian 33 ayat 10 dikatakannya, melihat wajahmu saja serasa saya melihat wajah Allah. Merupakan gambaran cinta kasih yang berdiam di hati mereka, gambaran kekekalan Allah. Sebagaimanapun sulitnya penderitaan sekarang yang kita hadapi, ada keluarga suami yang sudah putus kerja, ada yang dirumahkan, ada yang takut, ada yang macam-macam, anak-anak sekolah dirumahkan belajar dari jauh menghadapi kesulitan sehingga orang tua yang menjadi menghadapi segalanya. Saudaraku yang kekasih, mari lihat masih banyak sisi kasih Tuhan yang sampai dalam kehidupan kita lewat anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara meski mengaminkan bahwa kini ada Allah di rumah kita, bahwa Immanuel di kamar kita, di ruang depan, di ruang tamu, di ruang belakang, dan di hati kita ini. Saudaraku yang kekasih, dikatakan firman Tuhan di dalam 1 Tawarikh pasal 13 ayat yang ke-14, bahwasanya ketika Obed-Edom menjaga tabut perjanjian selama 3 bulan, seluruh kehidupannya Obed-Edom diberkati Tuhan. Siapa yang menjaga firman Tuhan, siapa yang menjaga tabut perjanjian, yang berarti mencintai mengasihi Allah dengan setia, lalu menyanyikannya dengan sukacita dari hatinya lewat gerak-gerik kehidupannya sehari-hari terhadap manusia, mereka adalah manusia yang diberkati. Sebelum saya menutup khotbah minggu ini, saudara mampu untuk memperlihatkan bentuk cinta kasih saudara dengan memberikan semacam uluran tangan yang tidak terbatas banyaknya, yang bisa mempengaruhi kehidupan orang yang mungkin terbatas, yang menjadi kebutuhan hidup mereka. Biarlah itu gambaran cinta kasih saudara. Kita semuanya mendengarkan firman Tuhan ini, bukti kekekalan firman Tuhan, kekekalan Allah, kekekalan cinta kasih Allah, sebagaimana
yang disaksikan oleh Daud dalam firman-Nya, dasar persekutuan kita dari jarak jauh ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu yang rindu masuk di gereja ini. Tuhan memberkati anak sekolah minggu, lansia, dan semua kita, muda-mudi dan yang lain. Semua siapapun yang mendengarkan firman Tuhan ini, jikalau saudara rindu, biarlah saudara yang menjaga, mengawasi, dan meneruskan misi dari tabut perjanjian Allah, yang berarti cinta kasih kepada Allah dan kepada sesama manusia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Indah firman-Mu, indah sabda-Mu Allah Bapa di sorga. Karena firman Tuhan berkuasa, karena firman itu adalah Allah sendiri, Allah yang bertata di hati dan pikiran kami, Allah yang mengubah hati dan pikiran kami sehingga memandang segalanya penuh cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami, sebagai pertanda Allah masih hidup di sekitar kehidupan kami. Di mana ada cinta kasih, di situ ada Allah. Di mana masih mengalir cinta kasih dan damai sejahtera, di situ sungguh-sungguh ada kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera. Di mana ada damai sejahtera, di situ ada roh Allah. Ya Tuhan yang adalah roh dan adalah kasih, kami masih merasakan ada roh-Mu yang memimpin kami di rumah kami masing-masing. Masih terasa ada cinta kasih yang mengalir dari orang tua kepada anak-anak, dari anak-anak kepada anak-anak, dari anak-anak kepada orang tua. Kami mengakui bahwa Allah yang berdaulat sebagai Raja dalam hidup kami, dalam keluarga kami. Kami merasakan masih lebih banyak kebaikan Tuhan yang kami terima daripada hal-hal yang lain, yang membuat kami tetap tentram, tidak bersungut-sungut sekalipun kami menghadapi kesulitan. Engkau Allah yang dulu disembah oleh Abraham, Yakub, Ishak, hingga kepada Daud dan kepada kami saat ini. Dan Engkaulah Allah yang kekal hingga sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami telah berdoa.